tetapi berbagai cara digunakan, upaya-upaya dilakukan dari pihak pimpinan bahkan sampai di aras jemaat harus dikonsolidasikan sedemikian rupa supaya pemuda bisa kreatif secara mandiri. Karena itu teman-teman pemuda yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan kita ke depan sangat berat. Karena kita masih menggunakan konsep lama untuk bagaimana kita berjalan. Yang berikut adalah kalau kita lihat pada sentral organisasi dan upaya-upaya konsolidasi yang bersifat ritual itu sangat kuat. Dan menurut saya bukan masalah. Tetapi kita butuh pemikiran yang baik. Apakah ini yang harus dilakukan menghadapi berbagai perubahan yang datang silih berganti? Apakah ini yang harus dikuatkan ataukah kita berpikir lain supaya ini bukan menjadi pilihan utama untuk memperkuat pemuda Gemi? Teman-teman, pemetaan tentang potensi pemuda Gemi masih sungguh memprihatinkan. Misalnya data pemuda Gemi dan pemetaan potensi pemuda Gemi di setiap wilayah yang masih lemah. Saya baru saja berkoordinasi dengan bidang Litbang Gemi, sementara diupayakan sudah 50% data sudah masuk, tetapi itu masih umum. Nanti kita akan klasifikasi bagaimana posisi pemuda sekarang, seberapa ribu pemuda dari Gemi seluruhnya. Jadi ini perlu diperhatikan sehingga menurut saya kita perlu transformasi pemuda, tetapi kita harus berdasar pada apa? Semua orang mau berubah, tetapi arah berubah itu bagaimana? Saya dengan beberapa teman-teman di sinode bahkan di kampus sudah seharusnya kita programkan kegiatan-kegiatan kita atau upaya-upaya yang kita lakukan untuk membangun pemuda itu tidak bisa dari apa-apa, tetapi kita harus berbasis data. Karena itu kita saat ini lagi berupaya mendorong Litbang Gemi supaya data pemuda itu bisa tahun ini selesai. Harapan saya seperti itu sehingga Rakerta 2 di Gurang paling tidak sudah ada data 75% dan kita bisa berprogram dari data. Itu yang perlu kita garis bawahi dan semua adik-adik bisa tahu dan bagaimana kita harus ke depan seperti apa. Tentang pemetaan potensi data dan potensi pemuda. Yang SMA berapa atau dari SD berapa, SMP berapa, SMA berapa sampai ke perguruan tinggi, sampai dokter bahkan profesor. Seperti apa posisi itu? Ya kita saat ini belum tahu. Katakanlah kalau di Jemaat Mahia mungkin kita tahu. Ya, kita tahu berapa sarjana, berapa SMA. Tapi secara keseluruhan Gereja Masih Injil di Halmahera di Maluku Utara itu belum tahu keberadaannya. Nah, sehingga kalau Tom berprogram, kalau tidak ada data, orang tidak tahu kebutuhan pemuda di setiap wilayah, di setiap jemaat itu seperti apa. Sehingga kalau itu tidak berdasarkan data, maka kebutuhan pemuda itu tentu bisa klasifikasi sehingga program-program yang dilakukan akan tidak menyentuh aspek kebutuhan pemuda di jemaat. Itu yang harus dipahami sehingga kita semua harus tahu seperti apa gagasan kita tentang pemuda Gemi untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, tantangan pemuda Gemi pada usianya yang ke-74, saya memberi 3 poin. Yang pertama, beredarnya ajaran-ajaran baru yang cukup kuat mempengaruhi, yang dikemas melalui aplikasi-aplikasi teknologi. Coba teman-teman kalau buka YouTube atau
TikTok, atau apalah yang menyangkut dengan aplikasi teknologi itu, berbagai ajaran itu disebarluaskan untuk mempengaruhi, apalagi di kalangan pemuda. Semua pemuda ini sudah punya gadget atau HP. Bangun pagi belum minum teh, buka mata, buka TikTok, itu sudah dapat. Dan itu sangat mempengaruhi karena usia pemuda itu masih segar dan semuanya itu bisa diisi. Dan karena itu upaya teman-teman kita, ini memang di era teknologi adalah era persaingan. Jadi orang mau marah tidak bisa. Cuma orang pikirkan bagaimana supaya orang pemahaman tentang organisasi ini menjadi kuat dan tidak mudah digoyahkan atau dipengaruhi. Itu saja yang kita lakukan. Soalnya adalah bagaimana cara kita lakukan itu untuk kita semua pemuda ini memang memahami apa yang orang percayai atau apa yang dibangun selama ini di gereja. Bayangkan dari sekolah minggu sampai pemuda, hanya karena gadget kita harus pindah gereja. Ini harus dipikirkan bersama. Dari sekolah minggu sampai pemuda, bahkan sampai di kaum bapak, hanya karena gadget, informasi yang cuma disampaikan di media, hanya beberapa detik di media, kita terpengaruh dan kita meninggalkan gereja kita. Itu yang berikut. Nah, kita juga harus melihat pemahaman berorganisasi di tingkat pemuda ini tidak terkonsolidasi secara sistematis. Kita mudah dipengaruhi oleh yang lain, katakanlah. Kita tidak punya ciri khas berorganisasi yang matang di pemuda gemdi. Ini yang harus kita lihat. Karena itu saya kemarin sudah memikirkan, saya berkonsultasi dengan Wakil 1 atau Wakil Ketua 1, bahwa di Rakerta 2, pemuda gemdi di Gura, kita harus perkuat mekanisme organisasi kita, sehingga keputusan apapun yang kita putuskan harus punya SK putusan. Supaya apa? Kalau itu dilakukan mulai dari pembukaan sidang komisi dan sampai orang selesai, itu terdokumentasi sehingga ketika saya punya jabatan ketua pemuda atau kabit pemuda ini selesai masa jabatannya, ada dokumen yang ditinggalkan di bidang pemuda di sinode, supaya ketika yang mengganti saya itu sudah tahu bagaimana arah pemuda ini. Kalau tidak ada dokumen keputusan selama kita Gerakerta, lalu bagaimana kita harus belajar tentang pemuda ini? Salah satu yang kita sementara ini kita sama-sama memikirkan bagaimana supaya sejarah pemuda ini itu lahir dan jadi buku, supaya kita semua bisa belajar bagaimana lahir pemuda ini. Yang 8 Juli itu kan gini, lahir 6 Juli. Berapa hari ke depan lahir pemuda. Tapi kalau gini ada sejarahnya, tapi pemuda gini tidak ada sejarah. Mana sumber-sumber yang harus kamu pelajari tentang lahirnya pemuda gini? Jadi kalau hari ini kamu adik-adik lebih terpengaruh dan lebih rajin mungkin bersekutu di gereja-gereja lain, saya tidak punya alasan untuk melarang mereka. Karena memang kondisi kita saat ini, bagaimana mengantisipasi itu belum terkonsolidasi. Karena itu saya kira di Rakerta 2 untuk tahun 2023 kita perlu membincangkan ini seperti apa. Yang berikut, kita harus memperkuat tradisi. Kita punya identitas sebagai gereja Masih Injili di Halmahera. Kita punya ritual yang berbeda dengan mereka. Organisasi kalau tidak berbeda itu bukan organisasi. Karena itu kita punya perbedaan dengan mereka. Perkuatlah tradisi kita, perkuatlah identitas kita, bahwa kita duluan lahir di sini dan punya tradisi sendiri.
Dan saya kira kita orang Tobelo, orang Galela, orang di mana saja yang bernaung di Gemi, tahu tradisi Gemi. Karena itu saya kira data ini belum ada penelitian. Ini pasti akan ada penelitian seperti apa atau berapakah pemuda atau jemaat Gemi sudah beralih ke gereja lain. Ini di Gemi kemarin, Gemi gereja masih Injil di timur, itu sudah meneliti ada sekitar 1.000 jemaat yang beralih di gereja lain. Saya kira Gemi juga akan mengalami hal demikian kalau itu diteliti. Tapi sampai saat ini belum ada usaha untuk meneliti berapa umat Gemi yang pindah ke gereja lain. Kayak gini tantangan kita semua, dan kita harus gelisah dengan persoalan ini atau masalah ini. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang saya kasihi, Indonesia akan memperoleh bonus demografi. Saya kira ini isu nasional. Dan isu nasional ini tidak terlepas dengan keberadaan kita di Halmahera. Dan ini akan menjadi isu sentral yang harus ditanggapi secara cerdas. Karena 60,8% di tahun yang akan datang, Indonesia memiliki tenaga kerja yang produktif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, jadi Indonesia ini memiliki bonus demografi. Di luar sana di negara-negara lain, orang sudah tidak, apa istilahnya, tidak melahirkan lagi karena ketakutan satu, ya, tekanan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena pekerjaan, orang sudah tidak mau melahirkan, bukan cuma di perempuan tetapi juga dengan laki-laki. Karena tekanan-tekanan biaya hidup dan lain-lain, orang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Di Indonesia masih. Tapi kalau ini tidak diantisipasi, ke depan bisa saja bonus demografi ini sudah tidak akan ada di Indonesia. Karena orang mulai berpikir bahwa melahirkan atau memiliki anak di keluarga ini bebannya cukup berat. Karena itu kita menikah saja. Setelah itu ya soal anak kita pending dulu dan lain sebagainya. Ini tantangan-tantangan gereja yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah orang di Halmahera ini dengan luas wilayah yang cukup luas, tapi kita membatasi itu, dan dalam momen-momen tertentu kita dikalahkan karena ya di Indonesia yang benar itu yang banyak, yang kecil atau minoritas tidak benar. Jadi ini perlu dipikirkan bersama sehingga ya generasi kita ke depan ini harus lebih maju ke depan. Yang berikutnya, kita harus memperkuat pemuda Gemi. Karena pemuda Gemi semua harus bertanggung jawab. Yang namanya kita, saya pemuda Gemi, saya harus bertanggung jawab terhadap keberadaan kita. Itu berarti memperkuat pemuda Gemi, berarti memperkuat dan mempertahankan identitas dan ciri khas organisasi kita. Ya. Lewat apa? Lewat transformasi yang kita harus lakukan. Saya kira tadi yang saya sudah jelaskan, harus ada mekanisme persidangan, harus ada dokumentasi dan sebagainya. Untuk apa? Supaya dari proses saya katakanlah sudah ada dokumen, tinggal ada yang ganti, mempelajari dokumen-dokumen itu supaya pemuda tetap berjalan pada arah yang sudah menjadi keputusan bersama, dan itu menjadi secara bersama. Kalau lewat transformasi budaya kita kuat, pemuda memang harus kuat untuk masa depan gereja Masih Injili di Halmahera. Kita belajar sekuat mungkin untuk mencerahkan gereja Masih Injili di Halmahera. Itu tujuannya. Untuk apa kita belajar banyak-banyak di organisasi pemuda, tapi tidak ada tujuan. Kita semua lakukan ini, tujuannya adalah Gemi cerah ke depan. Karena itu saya
bersama dengan beberapa teman sudah merumuskan tema kita di Raker 2, Pemuda Transformatif, atau mentransformasi pemuda ke depan, bukan merubah skala sesuatu, tidak. Tapi kita lihat, kalau memang sudah tidak bisa kita gunakan, kita baharui untuk kita ke depan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya kita bisa memahami ini. Ada kekurangan dalam penyampaian. Itulah manusia yang tidak memiliki kesempurnaan. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Demikian, shalom.